Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 739, Alarm. Dijia mencibir dengan jijik. Membunuhku? Kamu terlalu naif. Lagi pula, di sini ada formasi penghalang. Sekalipun kita membalikan langit, orang-orang di luar belum tentu bisa merasakannya. Kamu sangat percaya diri? Yun Xiao tersenyum tipis. Atau mungkin terlalu percaya diri. Dijia membalas dengan senyum sombong. Tentu saja. Bahkan jika kamu memiliki senjata suci, itu tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yun Xiao tersenyum dan tidak melanjutkan percakapan. Dia mengangkat satu jari dan aliran udara dingin mengalir keluar, perlahan mengembun menjadi dua pedang panjang di depannya. Gao tua, kamu sudah bekerja keras. Begitu dua pedang bintang dingin langit utara terhunus, langit seketika menggelap. Awan hitam bergulung ke atas, dan warna langit pun berubah. Dijia tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi serius. Kesengsaraan petir? Ini adalah kesengsaraan guntur dari artefak mistik tingkat 9, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Menurutmu, apa semua prajurit di Boneyard akan tetap tenang jika dua sambaran petir jatuh bersamaan? Wajah Dijia dipenuhi amarah. Dia berteriak keras, kalian semua pergi dan pisahkan mereka. Para iblis di sekitarnya memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar, mengeluarkan suara mengerikan dari tenggorokan mereka. Mereka berubah menjadi cahaya hitam dan melesat maju. Dalam sekejap, bayangan hitam memenuhi langit hingga matahari dan bulan pun tampak meredup. Mo Xiaochuan terkejut dan hendak menghunus pedangnya, tetapi Yun Xiao berkata dengan tenang, "Kamu istirahat sebentar. Aku akan mengurus antek-antek ini." Tablet alam dewa terbang keluar dari sela alisnya dan memancarkan ribuan cahaya pelangi di langit. Kekuatan 4 wilayah dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan bumi, air, api, dan angin muncul serempak. Kekuatan alam yang independen melonjak keluar dari tablet dan menyebar ke segala arah, berusaha melahap semua iblis. Cahaya hitam melintas di seluruh langit. Para iblis yang menyerbu lebih dulu langsung tersedot ke dalam tablet alam dewa, lenyap tanpa meninggalkan jejak. Wajah Dijia berubah drastis. Dia berseru dengan ngeri, kekuatan dunia. Dengan kultivasimu yang lemah, kamu benar-benar bisa menggerakkan kekuatan dunia. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mengejek. Dijia, kamu selalu merasa unggul di hadapanku. Kalau kamu punya nyali, beranikah kamu beradu langsung dengan senjata suciku? Dijia mencibir. Kalau aku benar-benar masuk, aku justru akan dirugikan. Karena para minion ini sudah tidak berguna, mari kita manfaatkan mereka untuk terakhir kalinya. Dia melambaikan tangannya. Bayangan iblis muncul di hadapannya. Di bawah kendalinya, aura para minion yang telah teriblis tiba-tiba melonjak lagi. Tubuh mereka mengembang tanpa batas. Mereka akan menghancurkan diri sendiri. Sesh! Duar! Salah satu tubuh minion mengembang hingga batas maksimal dan langsung menabrak kekuatan tablet alam dewa. Tubuhnya meledak menjadi ki iblis dan hancur, tidak menyisakan apapun. Wajah Yun Xiao berubah. Dia berseru kaget, bagaimana bisa sekuat ini? Itu hanyalah seorang pesuruh di puncak alam martial supreme, tetapi ledakan dirinya saja sudah membuat tablet alam dewanya sedikit bergetar. Jika iblis-iblis yang tersisa memiliki kekuatan seperti itu, tablet miliknya jelas tidak akan mampu menahannya. Dijia tiba-tiba tertawa. Bukan hanya tubuh dan meridian mereka yang meledak, tetapi juga jiwa mereka. Wajahnya menjadi semakin menyeramkan saat dia berkata dengan dingin, "Begitu kamu bergabung dengan iblis, bahkan jiwamu pun berada di bawah kendaliku." Wajah Yun Xiao menegang ketika dia melihat puluhan bayangan iblis menyerbu ke arahnya. Dia segera mengerahkan kekuatan dunia hingga batasnya. Pada saat yang sama, 3 sinar pedang kembali melesat keluar dari tubuhnya dan berpadu dengan 2 pedang sebelumnya, membentuk formasi 5 pedang. Pedang-pedang itu menyebar di sekelilingnya dan membentuk barisan pertahanan terkuat.
Duar, haha. Para iblis tertawa terbahak-bahak saat mereka menghantam Yun Xiao dan menghancurkan diri sendiri. Setiap ledakan membuat darah dan ki di dalam tubuh Yun Xiao kacau. Darah pun mengalir keluar dari 7 lubangnya. Senyuman di wajah Dijia perlahan menghilang. Dia menatap ke langit. Pada saat ini, Guntur telah berkumpul dan semakin kuat. Kekuatan surga belum sepenuhnya dilepaskan, tetapi tekanan auranya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa gelisah dan tertekan. Boom, boom, boom. Guntur akhirnya menghantam. Kekuatan kesengsaraan surgawi dari 2 senjata tingkat mendalam menyatu menjadi satu dan jatuh tanpa ampun. Tiba-tiba, sebuah penghalang cahaya hijau muncul di atas semua orang. Itu adalah batas cakram formasi yang berusaha menahan Guntur. Namun, hanya dalam waktu singkat, penghalang itu retak dan hancur. Kesengsaraan Guntur pun akhirnya jatuh langsung ke arah Yun Xiao. Yun Xiao menoleh ke arah Mo Xiao Chuan dan yang lainnya, lalu berteriak, "Masuk!" Seberkas cahaya melintas di tablet alam dewa dan langsung menyerap mereka berdua. Setelah itu, Yun Xiao terus membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya hijau memancar dari telapak tangannya dan menyebar ke sekeliling tubuhnya. Itu adalah teknik penarik petir. Dia berniat memperluas jangkauan petir hingga batas maksimal. Dijia memandangnya dengan wajah serius. Dia juga merasa gentar terhadap kekuatan senjata suci dan tidak berani mengambil risiko untuk menghadapinya secara langsung. Akhirnya, konsumsi energi Yun Xiao mencapai batasnya. Kekuatan dunia dari tablet alam dewa menghilang, dan seluruh tablet ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan pertahanan dari formasi 5 pedang juga runtuh. Dengan teriakan nyaring, Yun Xiao mengerahkan sisa kekuatannya dan mengubah tubuhnya menjadi kilat. Dia langsung menyambut kesengsaraan Guntur. Boom! Petir hijau raksasa jatuh dan melahap seluruh area. Semua iblis tersapu. Bahkan Jiang Huisu dan Yu Qijin berjuang keras di bawah hantaman petir sambil berteriak kesakitan. Para minion lainnya langsung berubah menjadi abu. Saat tubuh unsur Yun Xiao menjalani baptisan kesengsaraan Guntur, kekuatan tubuh emas yang tidak dapat binasa menyerap petir dengan liar, mengubahnya menjadi energi murni yang diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan unsurnya menyatu dengan guntur kesengsaraan surgawi, terus disempurnakan seperti 2 senjata tingkat mendalam yang sedang ditempa. Sebuah penghalang sihir muncul di sekitar tubuh Dijia dan berhasil menahan petir. Dia menyaksikan semua itu dengan tatapan dingin. Huo Yin yang berdiri di belakangnya juga tampak terkejut. Kesengsaraan Guntur perlahan memudar. Tubuh Yun Xiao pun kembali terlihat, masih diselimuti kilatan listrik yang berkelip-kelip. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Dijia. Wajah Dijia suram seperti air. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan melepaskanmu kali ini." Tiba-tiba, 3 gumpalan ki iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 3 iblis besar. Mereka langsung menerkam Jiang Huisu, Yu Qijin, dan Martial Sovereign yang bertanggung jawab. Ketiganya sama sekali tidak melawan dan langsung ditelan oleh ketiga iblis itu. Setelah itu, ketiga iblis tersebut kembali masuk ke tubuh Dijia. Dijia menatap Yun Xiao sekali lagi dengan dingin, lalu berubah menjadi aliran asap hitam dan menghilang disertai suara ledakan api. Yun Xiao tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Setelah menelan beberapa pil obat, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi untuk memulihkan diri. Tak lama kemudian, sejumlah besar seniman bela diri bergegas menuju lokasi itu. Kekuatan petir barusan terlalu mengejutkan. Banyak orang langsung menyadari bahwa itu adalah kesengsaraan petir dari senjata tingkat tinggi, dan keserakahan pun muncul di mata mereka. Serangan kesengsaraan Guntur tidak hanya menghancurkan pertahanan divisi ke-7, tetapi juga merusak formasi iblis 9 Yin Hao Yuan di Istana Dewa Darah. Orang-orang di Istana Dewa Darah merasa ngeri dan segera bergegas menuju sumber kesengsaraan Guntur. Di markas besar area inti, Shuyu baru saja kembali dari distrik barat daya ke-13.
Ketika dia melihat kesengsaraan petir dari kejauhan, wajahnya langsung berubah. Kesengsaraan petir? Ini adalah kesengsaraan petir dari artefak mendalam tingkat 9. Orang di sampingnya menatap ke arah petir dengan wajah tercengang dan berkata dengan terkejut, "Kesengsaraan petir senjata tingkat 9? Hahaha, tuanku pasti bercanda. Mungkinkah ada alkemis tingkat 9 yang sedang menyempurnakan senjata mendalam di sana?" Shuyu menatapnya dengan dingin. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Segel akan segera dibuka, dan kuburan ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Segera kirim para ahli dari Yuanxi untuk ikut denganku dan kirim sekelompok orang ke distrik barat daya ke-13 untuk mengamankannya. Begitu selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah kesengsaraan guntur. Sebagai sekretaris departemen dari alam suci yang bertanggung jawab atas rahasia formasi, sekaligus seorang alkemis agung tingkat 9, dia tidak mungkin salah mengenali kesengsaraan petir. Jika benar ada alkemis tingkat 9 di dalam kuburan itu, maka masalah ini jelas tidak sederhana. Yun Xiao menatap lusinan berkas cahaya di langit dan bergumam pelan. Entah apakah Shuyu sudah menyadarinya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kilat, lalu dia menyelinap masuk ke balik pepohonan besar dan menghilang dari pandangan. Petir itu terbentuk dari ki kayu yi, sehingga menyatu secara alami dengan pohon besar tanpa menimbulkan kejanggalan. Segel urat nadi bumi telah mengunci kesadaran surgawi semua orang. Karena itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, keberadaan Yun Xiao tetap tidak akan terdeteksi. Sebenarnya kosong, dia pergi begitu cepat. Semuanya, lihat tingkat kehancuran di sini. Kekuatan petir kesengsaraan ini jelas luar biasa. Pasti berada di tingkat ke-9. Sungguh mengejutkan. Ada alkemis tingkat 9 yang menyempurnakan artefak di tempat ini. Sayang sekali aku datang terlambat selangkah. Alkemis tingkat 9 adalah sosok seperti dewa dimanapun mereka berada. Kenapa harus datang ke tempat terkutuk seperti ini untuk memperbaiki artefak? Aduh, aku benar-benar melewatkannya. Kalau saja aku bisa menangkapnya, aku akan memintanya membuatkan persenjataan mendalam tingkat 9 untukku setiap hari. Dalam sekejap, puluhan orang bergegas masuk ke area itu. Ekspresi mereka beragam. Ada yang terkejut, ada yang menyesal, ada yang curiga, dan ada pula yang sibuk menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Keturunan dewa darah berdiri melayang di udara dan memandang ke bawah dengan dingin. Lebih dari 10 ahli dari Istana Dewa Darah segera berkumpul di sekelilingnya dan berdiri dengan hormat di bawah tekanannya. "Tuan, apakah itu benar-benar kesengsaraan petir tingkat 9? Mungkinkah persenjataan mendalam tingkat 9 telah lahir?" Seorang murid melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Dia adalah Cao Yaxing, murid kesayangan Dewa Darah, sehingga berani berbicara langsung. Wajah keturunan Dewa Darah menjadi muram. Aku belum pernah melihat kesengsaraan petir artefak mendalam tingkat 9 secara langsung, jadi sulit memastikan kebenarannya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Namun, aku terus merasakan keberadaan penguasa Qi dari Tuan Surgawiku berada di dekat sini. Hanya saja aku tidak bisa menentukan lokasi pastinya." "Tuan, bukankah penguasa biduk raksasa dari Tuan Surgawi itu adalah senjata tingkat mendalam yang sedang Anda kembangkan?" tanya Cao Yaxing dengan heran. Bagaimana mungkin keberadaannya tidak bisa ditentukan? Wajah Dewa Darah berkedut, memperlihatkan ekspresi garang yang jarang terlihat. Biasanya, ekspresi itu menandakan niat membunuh. Cao Yaxing langsung terkejut dan mundur beberapa langkah. Ketika keturunan Dewa Darah menyadari bahwa yang berbicara adalah murid kesayangannya, dia perlahan menahan emosinya. Namun, nada suaranya tetap dingin. Agar lebih mudah dikendalikan setelah memurnikan darah iblis, aku juga telah mengintegrasikan penguasa mimpi buruk raksasa dari Tuan Surgawiku ke dalamnya. Apa? Cao Yaxing terperanjat. Kalau begitu, seharusnya iblis darah berada di sekitar sini. Mata Dewa Darah menyapu area di bawah dengan cahaya tajam. Benar. Penguasa Qi dari Tuan Surgawiku terhubung langsung dengan nafasku. Namun, aku tetap tidak bisa memastikan lokasi tepatnya.
Pandangan matanya sempat tertuju ke arah pohon besar tempat Yun Xiao bersembunyi. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, wajahnya dipenuhi rasa kesal dan kebingungan. Tunggu, cepat lihat. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kerumunan di bawah. Itu persenjataan mendalam tingkat 9. Semua mata langsung tertuju ke arah suara itu. Seorang kultivator terlihat menyembunyikan sesuatu di tangannya yang memancarkan cahaya samar. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan dia mencoba melarikan diri. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.